Welcome back to my channel. Albert Fakdaur di sini dan terima kasih buat teman-teman yang sampai di video ini kalian masih ngikutin dan masih nonton. Thank you banget. I appreciate. Ke depan di video ini akan ada cerita-cerita yang menarik. Tetap masih di konten story behind the song. Kita lembah itu semua berkat karunia Tuhan yang agung. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur featuring Berry Likumahua. For your information, sedap. Lagu ini sebenarnya adalah lagu yang pertama banget. Lagu pertama yang gue bikin project aransemen dasarnya. Jadi dari lagu Hymns with Gratitude, lagu yang paling pertama banget gue bikin aransemen dasarnya itu lagu ini, lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Karena mungkin waktu itu peruntukannya sekalian untuk single juga, gitu kepikirannya gitu. Dan awalnya gue nggak kepikiran untuk featuring sama siapa-siapa, gitu. Terus ya lagu ini adalah lagu pertama. Abis itu kalau nggak salah gue ngerjain lagu Sekarang Bersyukur. Nah abis itu yang lain lagi gue nggak lupa dikit sih. Gitu. Ini lagu pertama banget. Nah yang unik dari lagu ini tuh sebenarnya lagu ini 4/4 straight ya gitu, kayak betapa kita tidak bersyukur. Terus emang kalau di gereja biasa bawainnya kayak gitu sih, bertanah air gitu. Cuma pas gue lihat kayak kayaknya kurang di gua, kayak kurang gua banget gitu. Kayak gue pengen explore yang lebih ini lagi, tetap 4/4 gitu. Tapi akhirnya malah jadinya shuffle dan gue suka sih, jauh lebih suka. Karena kayak gue suka shuffle tuh gara-gara Stevie Wonder dan Michael Jackson. Stevie Wonder tuh lagunya Higher Ground, Michael Jackson tuh The Way You Make Me Feel. Nah kira-kira referensinya ke situ. Betapa kita jadi gue nggak suka yang itu semua berkat. Kalau gue nggak terlalu gimana gitu ya. Gue lebih suka yang dibikin shuffle. Nah jadinya jadi deh tuh aransemen dasarnya shuffle. And then abis itu apa? Baru abis itu gue kayak kepikiran kalau misalnya ini jadi single, kayaknya lucu kalau gue bisa collaborate. Cuma gue lagi mikir gue collaborate-nya sama siapa ya gitu. Terus tiba-tiba terpikirkan aja, karena lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur ini tuh bicaranya tentang alam. Tentang bahwa gini, kita mesti bersyukur tentang alam. Kan kalau dari track 1, 2, 3 itu kan bicara tentang manusia, pribadi manusia, dan bagaimana manusia bersikap kepada Tuhan gitu kan. Nah di lagu ini tuh jadi kayak lengkap gitu. Di lagu ini gue mau bilang ke semua orang bahwa nggak cuma diri kita doang yang harus kita syukuri, tapi alam di sekitar kita itu yang mesti kita syukuri juga gitu. Jadi alam di sekitar kita dia bisa ada jauh melebihi kita ada di dunia ini gitu. Maksudnya kayak kalau lu baca kitab Kejadian kan kayak semuanya udah ada dulu gitu. Semuanya udah ada baru habis itu kita diciptain gitu. Nah, menurut gue udah sangat sudah sepatutnya lah kita kayak manusia tuh perlu bersyukur kepada Tuhan untuk alam yang udah Dia sediain buat kita. Jadi lagu ini tuh bahwa kita tuh
ayo dong bangkitin rasa kita cinta sama alam di sekitar kita gitu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan menjaga kebersihan dan lain sebagainya gitu. And then isu-isu kayak gitu, isu-isu tentang alam, isu-isu sosial kayak gitu, ya di kepala gue cuma kepikiran satu nama, Beryl Likumahua. Karena menurut gue seorang Beryl Likumahua adalah musisi yang bisa dibilang gini, dia nggak cuma sekedar bermusik, tapi dia bisa bicara menyeluruh lewat musik, dia bisa bicara menyeluruh lewat aspek-aspek kehidupan yang lain gitu. Dan biasanya yang dia suarakan, narasi yang dia suarakan ke banyak orang itu bicaranya tentang isu sosial dan isu alam gitu. Dan itu juga salah satu ya turunan dari almarhum Om Benny juga gitu kan. Maksudnya yang pernah juga menciptakan sebuah aransemen bicaranya tentang alam juga gitu. Jadi kayak menurut gue ini jadi satu garis merah yang bagus banget gitu untuk apa ya, setidaknya kita dapetin jiwa dan hati yang sama dan visi yang sama. And then ya udah gue minta Bung Ber untuk berkolaborasi di isu di lagu lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Belepotan. Gitu. Nah, ada yang menarik. Di lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur itu sebenarnya lirik aslinya di ref. Itu sebenarnya liriknya itu semua berkat karunia Allah yang agung. Nah, akhirnya dengan gue memberanikan diri untuk lapor ke Yayasan Musik Gereja untuk gue bilang gue minta izin lagu ini kata Allah diganti menjadi Tuhan. Nah, terus mereka tanya kenapa alasannya, karena gue bilang saya dan manajemen dan seluruh tim produksi membuat single ini tuh bukan dikonsumsi sebagai rohani, tapi universal. Kalau misalnya saya pakai kata Allah, berarti saya sedang mengkotakkan bahwa ini lagu rohani gitu. Tapi kalau saya pakai kata Tuhan, ini bisa menyeluruh gitu, dan seluruh agama gitu ya bisa menerima gitu. Semua agama bisa menerima gitu, bahwa ini tuh berkat karunia Tuhan yang agung, yang maha kuasa gitu. Dan ternyata diizinin sama Yamuger untuk dipakai dengan lirik Tuhan yang agung gitu. Terus cerita yang menarik. Kalau misalnya lu pada udah dengerin lagunya, ada satu bagan yang dimana di situ ada Bass G, ada Beryl Likumahua. Yang ngisi pertama, gue sebut bagan itu respon alam. Asik. Jadi respon alam tuh kayak di bagan itu setelah selesai solonya Berry, di bagan itu langsung ada bunyi respon alam itu. Tantar. D itu di mana ya? Oh ini bener. Bener gak sih? Gak tahu. Terus sama-sama semua. For your info, tiba-tiba melodi itu ada di otak gue, di bayangan gue, di pikiran gue, pas banget gue baru bangun tidur. Jadi emang besok maksudnya malam sebelumnya gue udah kepikiran untuk bikin lagu ini gitu. Terus habis itu ya gue kayak ya ini sedikit kayak kesaksian juga sih, kayak aduh Tuhan, gue pengen banget nih gitu. Maksudnya supaya lagu ini bisa bisa apa ya, bisa menceritakan apa ya gitu. Ya udah akhirnya gue coba untuk berkontemplasi semalaman, berkontemplasi sampai akhirnya ketiduran. Terus habis itu tiba-tiba bangun pagi
melodi itu tiba-tiba ada di kayak di telinga gue gitu. Itu kayak dia tiba-tiba di situ gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue langsung ke laptop gue, langsung gue ini, karena gue orangnya pelupa kan, jadi gue takut tiba-tiba gue lupa, udah selesai deh gitu. Nah ya udah, habis itu gue rekam, terus habis itu gue cari chordnya gitu, kira-kira chordnya kemana. Nah ini yang menarik. Chord dari Respon Alam itu, kalau misalnya lu pada perhatiin, chord itu dipakai untuk mengiringi intro dan outro. Nah, pada nggak kebayang kan? Jadi chord itu sebenarnya chord Respon Alam yang mengiringi nasihat dan doa dari bokap di intro, sama di di outro, doanya nyokap. Jadi kayak kreng 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 kreng. Gitu. Jadi kayak ceritanya tuh kayak bokap, papa, mama di dunia ini, apa yang mereka lakukan selama ini buat gue pribadi, begitu sangat berharga banget setiap nilai-nilai dan nasihat-nasihat yang mereka lakukan ke gue gitu. Sehingga akhirnya lagu ini, karena ini lagu pertama kan yang gue buat gitu, jadi gue dedikasikan ketika melodi itu gue dapet, dan gue percaya kalau itu Tuhan yang kasih. Gue dedikasikan ini juga balik untuk mereka, buat papa mama gitu. Jadi ya gitu sih ceritanya. Progresi chord itu dipakai dari Respon Alam untuk mengiringi intro papa, nasihat papa, dan outro doanya mama. Gitu. Wah, seru banget sih. Dan gue bisa bilang kayak semua banyak banget cerita-cerita juga sih orang-orang yang pas dengerin album ini, banyak yang suka add story ke gue, tag mention gue di story, dan mereka sedang view alam, terus habis itu pakai lagu back sound musiknya lagu ini, lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur, BKTB biasanya gue bilangnya. Lagu ini gitu. Terus ya maksudnya puji Tuhan lah, maksudnya mereka bisa menikmati lagu ini dan jadi berkat dan jadi manfaat buat semua orang gitu. Kira-kira cerita di lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur seperti itu. Oke, buat kalian yang pengen denger lagi ceritanya, ada di next video, di track terakhir, kedua sebelum terakhir. Jadi please tetap stay tune, ada di tetap di YouTube channel gue, di Story Behind the Song. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan kasih nyala lonceng tuh. Iyo, kasih nyala, iyo, kasih nyala, iyo.